melafalkan surat wajib, yaitu Al-A'la dan atau Ad-Duha. Kemudian melafalkan satu surat penuh sesuai permintaan juri. Kemudian yang ketiga, melafalkan atau menyambung ayat yang dibacakan oleh Dewan Juri. Yang keempat, melafalkan satu ayat sebelumnya dari ayat yang dilafalkan Dewan Juri. Kemudian yang kelima, menyambung akhir ayat, maaf, ke surat berikutnya dengan urutan surat mulai dari Anas terus sampai nanti An-Naba. Mohon maaf, jangan dibalik loh ya, An-Naba ke Anas, tapi Anas ke An-Naba. Kemudian yang terakhir, pertanyaan Dewan Juri untuk para peserta adalah menyebutkan nama surat dari ayat yang dibacakan oleh Dewan Juri. Waktu menjawab setiap pertanyaan bagi peserta adalah 30 detik. Oke. Dan bila mana peserta tidak bisa menjawab, silakan nanti bilang pas. Aspek dan prosentase penilaian final PIC Tafid adalah untuk nilai tajwid 30%, nilai fasohah dan adab 20%, ketepatan dan kelancaran tajwid atau hafalan 45%, dan yang terakhir tilawah. Dalam hal ini adalah intonasi atau lagu 5%. Dan bagi para pendamping tidak diperkenankan untuk mendampingi di ruang. Cukup para pendamping di luar atau di ruang-ruang transit yang sudah dipersiapkan. Tidak bisa mendampingi anak secara langsung di dalam saat kegiatan lomba berlangsung. Dan bila mana menginginkan dokumentasi, nanti bisa berkoordinasi dengan koordinator kegiatan PIC Tahfidz. Pemenang nanti akan disampaikan saat ditentukan oleh kepanitiaan, nanti akan diinfo lebih lanjut. Demikian yang dapat kami sampaikan, hal-hal yang belum bisa dipahami bisa ditanyakan saat nanti sesi tanya jawab. Terima kasih. Demikian. Awalan wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Siroj Al-Hafidh yang telah memaparkan cabang lomba PIC Tahfidz. Untuk para peserta, jika ada pertanyaan bisa disimpan terlebih dahulu, nggih. Kita pemaparan terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Selanjutnya, pemaparan PIC cabang adzan dan iqomah kepada Ustadz Khairul Maram SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Selamat. Ibu pendamping lomba PABG Metamorph Competition milad ke-21 SMPT PABG yang saya hormati. Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan juknis yang telah beredar, sudah Bapak Ibu download di saat pendaftaran. Ini saya akan menyampaikan kembali, barangkali ada yang kurang jelas atau butuh penjelasan. Terkait lomba adzan dan iqomah, pesertanya yaitu bersifat individu, di mana masing-masing sekolah maksimal mengirimkan 2 peserta. Kemudian lomba dilaksanakan tanggal 8 Februari 2025 hari Sabtu, dan ada beberapa aspek penilaian yang nanti dinilai, yaitu yang pertama irama dan suara, kemudian makhorijul huruf dan tajwid, yang ketiga penjiwaan dan penghayatan, yang keempat adab pakaian Islami, yang kelima doa setelah azan. Ini menghafal untuk doa setelah azan. Kemudian terkait penilaian ini nanti dijumlah. Jadi skor maksimal di sini ada 5 aspek penilaian. Masing-masing aspek memiliki nilai maksimal yaitu 100, sehingga nanti
hasil maksimal kalau di total 500. Jadi nanti pemenang juara satu, juara dua, dan juara tiga diambil dari yang tertinggi satu, tinggi dua, dan tertinggi tiga. Sehingga ada juara satu, juara dua, dan juara tiga. Ini untuk yang lomba dan Iqoma tidak ada babak final, tapi langsung diambil kejuaraannya. Kemudian untuk peserta dan terkait nomor undian nanti bisa diambil ketika daftar ulang. Kemudian terkait hasil penilaian juri tidak dapat diganggu gugat. Mungkin itu terkait lomba Adzan dan Iqomah. Jika nanti ada pertanyaan, disampaikan nanti ada sesi tanya jawab. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Malam. Selanjutnya pemaparan lomba PIC cabang lomba berhasil yang akan disampaikan oleh Alfi, saya sendiri. Izin menyampaikan Bapak Ibu pendamping dari para peserta lomba. Jadi izin share screen. Apakah sudah terlihat ya? Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ya. Baik, izin menyampaikan terkait mekanisme perlombaan cabang Pildajil yang pertama, pendaftar atau peserta ini jumlahnya 21. Kemudian datang Tidak keras ya, nggak dengar itu Pak. maksimal tidak kelihatan Ibu. Maaf Ibu, suaranya Suaranya nggak jelas, kurang kencang sedikit. Tidak terdengar suaranya. Cek, cek. Sudah terdengar? Sudah ya, ini. ya. Sudah nggih? Oke, sudah terdengar. Ibu tadi yang menyampaikan? Ya, sekarang lebih jelas. Tadi memang nggak dipakai mic-nya kayaknya Mbak. Oh iya, iya. Siap-siap. Baik, kita Ya, lanjutkan. Untuk yang pertama, peserta datang 30 menit sebelum jam 8 G untuk daftar ulang dan mengambil nomor undian dan nanti akan diberikan nomor dada. Kemudian peserta boleh memilih salah satu tema. Yang pertama, pentingnya kejujuran dalam kehidupan. Yang kedua, menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, bela negara. Yang keempat, tantangan generasi milenial pada era industri 4.0. Yang kelima, ridho guru dan orang tua menjadi sebab mulia di dunia dan di akhirat. Untuk peserta ketika tampil maksimal 7 menit, nggih, Bapak Ibu pendamping. Aspek penilaian yang dinilai yaitu yang pertama, materi pidato sesuai dengan tema yang telah ditentukan tadi. Yang kedua, teknik dan gaya berpidato, nggih. Lebih tepatnya ini tidak bercerita tapi berpidato. Yang ketiga, intonasi. Yang keempat, komunikatif. Yang kelima, suara. Yang keenam, penampilan. Yang ketujuh, ekspresi. Dan yang terakhir, ketepatan waktu. Maksimal 7 menit. Begitu Bapak Ibu pendamping. Misalnya nanti peserta maju sampai 10 menit, kita tidak akan cut. Tetapi nanti akan ada berpengaruh pada penilaian terhadap juri. Begitu. Dari cabang lomba Pildajil cukup sekian. Jika ada pertanyaan bisa disimpan terlebih dahulu. Nanti bisa disampaikan di sesi tanya jawab.
Selanjutnya, pemaparan cabang lomba LCC kepada Ustadzah Anissa Tut, Prayati SPD, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Alfi. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu pendamping lomba PAPB Metamorph ke-21. Di pagi hari ini saya akan menyampaikan untuk teknis perlombaan khususnya di cabang LCC Islami atau Lomba Cerdas Cermat Islami. Baik Bapak Ibu, untuk lomba LCC ini bersifat tim, di mana satu tim berisi 3 anak atau 3 peserta. Dan setiap sekolah maksimal hanya mengirimkan satu tim. Kemudian keputusan Dewan Juri nanti bersifat mutlak, ya, tidak dapat diganggu gugat. Berikut mekanisme perlombaannya. Perlombaan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025. Pada perlombaan tersebut ada 2 babak, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu babak penyisihan dan yang kedua babak final. Untuk babak penyisihan akan diadakan secara serentak dengan menggunakan komputer. Jadi peserta LCC ketika hadir ke sekolah kami, kemudian akan kami arahkan untuk menuju ke lab komputer di kami dan mereka kami laksanakan babak penyisihan tersebut. Babak penyisihan ini peserta akan mengerjakan soal sebanyak 100 buah melalui Google Form. Kemudian nanti akan diambil 3 tim terbaik untuk maju ke babak final. Waktu pengerjaan soal selama 30 menit. Tim terbaik diambil dari nilai tertinggi dan waktu tercepat. Kemudian bagi tim yang berhasil masuk ke babak final akan langsung kami informasikan setelah direkap nilainya dan dilaksanakan juga pada hari yang sama yaitu di hari Sabtu 8 Februari 2025. Babak final dilaksanakan dengan 3 tahap yaitu soal wajib, soal lemparan, dan soal rebutan. Untuk teknis mengerjakan soal wajib, soal lemparan, dan soal rebutan akan kami informasikan saat pelaksanaan babak final. Seperti biasa, nggih, Bapak Ibu, untuk soal wajib, maka setiap tim akan diberikan soal yang wajib mereka jawab. Kemudian untuk soal lemparan, maka setiap tim akan mendapat soal. Apabila tidak bisa menjawab, maka akan dilempar ke tim yang lain. Dan untuk soal rebutan, maka setiap tim bisa saling cepat atau berebut untuk menjawab soal tersebut. Demikian Bapak Ibu untuk teknis Lomba Cerdas Cermat Islami. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Anissa. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan lomba keguritan, kepada beliau Ustadz Wisnu, dipersilahkan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang saya hormati, Bapak Ibu pendamping, ya khususnya untuk lomba membaca keguritan di sini, saya izin menyampaikan tentang teknis dan mekanisme perlombaan. Di dalam lomba membaca keguritan ini, nanti peserta bersifat individu dan masing-masing sekolah bisa maksimal 2 peserta. Bebas, boleh putra maupun putri. Lalu sampai saat ini jumlah peserta yang sudah mendaftar ada 8 peserta. Lomba akan diadakan secara luring atau tatap muka di sekolah kami pada hari Sabtu 8 Februari 2025. Peserta diharapkan datang pukul setengah 8 untuk nanti akan dilakukan pengundian dan daftar ulang. Di sini mekanismenya nanti setiap peserta memilih salah satu naskah keguritan yang sudah kami siapkan di Juknis tentunya Bapak Ibu, ya dari 3 naskah. Nah, peserta dimohon mengirim naskah tersebut yang dipilih dari 3
naskah itu. Nah ini nggih, ada utah getihku, lalu ada nalika aku pamit, sama gamelan lan wayangi bapakku. Ya ada 3 naskah. Silahkan nanti yang sudah dipilih untuk maju, mohon untuk bisa dikirim filenya kepada narahubung, kepada saya pribadi. Lalu ketika nanti hari H perlombaan, peserta membawa naskah pribadi yang digunakan untuk maju. Lalu untuk busana, peserta menggunakan pakaian adat. Untuk putra bisa lurik atau beskap, untuk putri kebaya dengan catatan harus memakai jilbab dan menutup aurat. Lalu di sini penilaian, aspek penilaiannya ada 3, Wicoro, Wiroso, dan Wirogo, di mana Wicoro itu ada 40%, Wiroso 40%, dan Wirogo 20%. Di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit untuk Wicoro. Wicoro nanti yang dinilai atau lebih ditekankan pada pelafalan. Ya, berarti untuk A, I, U, E-nya, huruf vokalnya, dan intonasinya. Lalu untuk di Wirogo itu penampilan. Lalu di Wiroso itu bagaimana nanti pesan di dalam naskah tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Ya, sementara itu dulu, nanti kalau ada pertanyaan, mohon ditampung dulu, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu. Selanjutnya pemaparan dari cabang lomba solo vokal yang akan disampaikan oleh Bapak Alfian Mulyana SPD. Kepada beliau dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru pendamping lomba cabang solo vokal SMP PAPB Semarang. Metamorf. Oke, kali ini saya akan menyampaikan teknis untuk lomba solo vokal. Ya, yang alhamdulillah untuk seleksi online-nya sudah final ya. Kita sudah mendapatkan 20 peserta yang akan kita tampilkan secara luring pada tanggal 8 Februari ya, hari Sabtu mulai pukul 8. Ya, jadi diharapkan untuk peserta bisa daftar ulang sebelum jam 8. Amin 30 menit. Ya, kemudian sebelum pelaksanaan setiap peserta harus daftar ulang dan mengambil nomor peserta lomba serta bergabung di ruang yang telah dipersiapkan oleh panitia. Ya, jadi nanti untuk Bapak Ibu pendamping atau yang mewakili bisa datang 30 menit sebelum pelaksanaan untuk mengambil nomor urut peserta. Ya, jadi nanti sistemnya kita diacak diundi. Kemudian peserta memilih satu buah lagu dengan pilihan. Yang pertama ada kebiar-kebiar, kemudian ada tiba-tiba, yang ketiga ada menikmati hari, kemudian ada ibu, dan ada happy dari Pharrell Williams. Nah, kemudian peserta dalam babak final diperkenankan membawakan lagu dengan judul yang sama pada saat babak penyisian. Jadi kemarin penyisian memakai lagu apa, nanti pada saat finalnya hari hanya bisa membawakan kembali lagu tersebut. Nah, kemudian untuk aspek penilaiannya, ya, yang pertama ada materi vokal, yaitu materi suara dan sonoritas. Kemudian ada teknik, yaitu ada intonasi, phrasing, artikulasi,
attack atau ending, dan resonansi. Kemudian ada ekspresi atau penjiwaan, di antaranya yaitu ada dinamika, tempo, interpretasi lagu, dan musikalitas. Kemudian yang terakhir ada penampilan. Ya. Berikut yang dapat saya sampaikan, kalau ada pertanyaan bisa nanti disampaikan pada saat sesi tanya jawab. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Alfian Mulia. Selanjutnya pemaparan cabang lomba pantomim yang akan disampaikan oleh Bu Alfi, saya sendiri, Izin menyampaikan ya Bapak Ibu pendamping dan dan peserta peserta lomba terkait terkait dengan perlombaan pantomim. Yang pertama, peserta boleh memilih salah satu tema aku dan alam. Suaranya tidak terdengar, Bu. Halo, cek. Halo, cek. Sampun. Bapak Ibu. Suara saya, oke. Mekanisme perlombaan pantomim. Yang pertama, Boleh memilih salah satu tema berikut. Yang pertama, aku dan alam. Antara lain masalah tentang lingkungan hidup, satwa, limbah, ataupun air. Yang kedua, aku dan teknologi. Antara lain masalah tentang gawai, internet, robot, dan lain sebagainya. Tema lomba dapat dikembangkan sesuai kreativitas dan imajinasi masing-masing peserta, serta diharapkan menjadi inspirasi sebagai penyelesaian masalah. Musik iringan menggunakan flash disk dalam format MP3 disiapkan oleh masing-masing peserta. Jadi nanti ketika daftar ulang sekaligus memberikan musik iringan. Selanjutnya, tidak diperbolehkan menggunakan properti apapun. Misalnya wajahnya di make up diperbolehkan, tetapi tidak boleh menggunakan properti. Durasi penampilan maksimal 8 menit. Tema pantomim yang ditampilkan berakar pada budaya bangsa Indonesia dan tidak menyinggung pornografi, agama, ras, antar golongan maupun suku. Penyerahan sinopsis cerita yang ditampilkan rangkap 4. Saat daftar ulang di hari pelaksanaan lomba bisa diserahkan. Peserta menampilkan pantomim sesuai tema yang meliputi permasalahan dan cara penyelesaiannya. Peserta diwajibkan menggunakan pakaian yang mempunyai corak kedaerahan. Misalnya memakai baju lurik juga diperbolehkan. Musik diserahkan adalah musik etnik dalam bentuk flash disk dengan format MP3 kepada panitia pada daftar ulang. Untuk penilaiannya, yang pertama yaitu konsep yang meliputi imajinatif, kreativitas, dan inspiratif. Yang kedua, gerak, teknik tubuh, dan harmonisasi. Yang ketiga, ekspresi, penjiwaan, dan mimik wajah. Yang keempat, penampilan yang meliputi kostum dan tata rias. Yang terakhir yaitu wawasan, kepedulian lingkungan sekitar. Sekian pemaparan cabang lomba pantomim. Selanjutnya pemaparan cabang lomba roket air yang akan disampaikan oleh Ustadz Mulyono SSI. Kepada beliau dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sambil nganter lomba di Undip, jadi tidak bisa pakai laptop. Ini nyun paparannya Mbak, coba Mbak, Bu Alfi. Cek suara saya terdengar Mbak, Bu Alfi? Terdengar Pak Mul, ini sedang proses untuk memaparkan juknisnya nggih. Oh, enggak siap.
Apakah sudah terlihat Pak Mul? Oke, sampun sampun matur suwun. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu panitia dan Bapak Ibu pendamping dari SD, khususnya di sini peserta tim Roket Air, dan izin menyampaikan paparan ini sedikit ke dokumentasi di tahun-tahun sebelumnya tentang yang kami fokuskan di sini. Yang pertama, ini sedikit ada perubahan, mungkin sudah disampaikan panitia, cuman kami tentukan lagi untuk jadwal, nggih. Jadi yang sedianya itu kita lakukan 2 hari, mengingat ada peserta yang dari jauh, jadi kita lebih hematnya akhirnya kami dari panitia maupun koordinasi dari beberapa SD kemarin, akhirnya kita tentukan itu biar 1 hari saja. Jadi ngantarnya dengan lomba yang lain itu jadi dalam 1 hari. Jadi pelaksanaan nanti baik workshop roket air maupun peluncuran atau lombanya itu di tanggal 8 di hari Sabtu. Jadi satu event workshop pas anak membuat roket nanti langsung juga 1 hari. Yang jadinya 2 hari kita ubah seperti itu. Nah, ini ketentuan lomba itu setiap peserta membuat roket airnya sendiri di hari pertama saat workshop roket air. Adapun alat dan bahan digunakan adalah sebagai berikut. Di situ ada botol minuman bekas PET. Ini selain botol air mineral, aqua dan sejenisnya, yaitu yang bisa digunakan itu biasanya botol Coca-Cola ataupun Sprite. Itu mohon maaf nyebut merek seperti itu. Dan di ketentuan di tutorial yang kami kirim itu masih tahun sebelumnya itu menggunakan botol 1,5 liter. Namun di beberapa tempat sekarang untuk botol 1,5 liter itu susah sudah atau tidak diproduksi lagi di Indonesia, tinggal apa itu stok-stok untuk menghabiskan. Sekarang yang diproduksi itu hanya yang 1 literan, sehingga kemarin standar untuk lomba nasional pun kita ubah untuk botol itu menggunakan yang 1 liter. Jadi kemarin misalkan saat pelatihan ataupun latihan dengan botol 1,5 liter itu besok boleh menggunakan dengan botol yang 1 liter baik Coca-Cola maupun Sprite. Sekali lagi selain botol air mineral, aqua dan sejenisnya. Karena ukuran nozzle kita dan alat peluncur kita settingnya itu menggunakan botol PET atau di sini Coca-Cola dan Sprite. Nah, terus infraboard sebagai bahan sayap roket itu nanti akan kita sediakan dari panitia dengan nanti plastisin malam ataupun malam itu yang membawa peserta sendiri. Jadi nanti dari panitia hanya menyediakan nozzle itu kami pinjami, peluncur juga kami pinjami, serta nanti imprabot atau bahan sayapnya biar standar semua nanti dari panitia. Sedangkan nanti plastisin, lakban, gunting, serta alat yang lain, double tip, serta yang lainnya nanti anak yang membawa sendiri dari sekolah masing-masing. Nah, di sini ada pun peluncur roket air dan pompa disediakan oleh panitia. Nah, untuk tutorial pembuatannya sudah kami share sebelumnya seperti itu. Terus lomba bersifat tepat sasaran, di mana berhentinya roket air dari titik poin dengan ketentuan poin sebagai berikut. Itu poin yang didapat peserta melakukan jarak dari hasil pengukuran yang diambil dari titik poin sasaran. Jarak maksimal di situ 25 meter. Jadi jarak titik poin luncuran ke poin sasaran 10 meter. Cuman yang masih kita hitung poin itu maksimal nanti 25 meter. Jadi untuk jarak dari launcher ke titik bendera sasaran itu nanti 20 meter dan yang masih kita hitung selebihnya maksimal sampai 25 meter atau radius di jari-jari 5 meter dari titik poin. Terus jarak terkecil dari sasaran yang akan dihitung menjadi juaranya. Serta petugas pengukur merupakan juri dari perlombaan. Nanti insya Allah saya sendiri, petugas pengukur akan dibantu tim roket air yang ada di sekolah kami. Berikutnya, Bu. Next. Untuk halaman berikutnya, Bu Alfi. Nah, ini peraturan lomba. Lomba bersifat tepat sasaran di mana roket berhenti di titik poin dengan ketentuan poin sebagai berikut. Nanti ada tekanan maksimal
tekanan maksimal yang dibolehkan diberikan saat peluncuran itu hanya 40 PSI. Nah, tapi kita kemarin uji coba dengan beberapa SD yang mengajukan untuk pelatihan itu maksimal sampai 30 PSI saja untuk roket. Apa standar roket dengan botol Coca-Cola Sprite itu udah masuk sasaran. Jadi nanti kalau di kami di Juknis kita sediakan 40, nanti boleh menyesuaikan sendiri. Tapi saat uji coba dengan alat kami kemarin itu maksimal hanya 30 itu udah melebihi target dari 20 meter. Bahkan ada yang lebih dari 25 meter. Itu kalau tekanan di atas 30. Nah, cuman tetap kami kembalikan ke masing-masing peserta. Nanti bagaimana strateginya, kami sediakan nanti maksimal untuk tekanan itu 40 PSI. Poin terkecil yang dianggap sebagai juara nanti dihitung di poin terkecilnya. Terus roket masuk target lingkaran, itu tadi jarak maksimal 25 ya. Begitu nanti tepat sasaran di jarak 20 meter, di sini mohon maaf, ini sedikit tipe di jarak 20 meter, itu nanti poinnya akan nol. Jadi makin kecil poin, itu yang akan menjadi juaranya. Terus untuk luncuran satu mendarat di luar target, diukur manual dengan catatan tidak lebih dari 5 meter. Tadi jarak maksimal kalau arah vertikal itu tetap horizontal, mohon maaf, arah horizontal maksimal kita hitung 25 meter. Di atas 25 meter itu nanti kita beri poin 20. Terus misalkan roketnya tidak nyampe sasaran, kurang dari 20 meter. Berarti nanti maksimal hanya kita ukur dari titik sasaran 5 meter. Berarti jarak paling dekat itu 15 meter. Beritu titik sasaran itu di titik poin 20 meter. Terus dengan jari-jari melingkar dengan jarak 5 meter. Selebihnya itu akan nanti kita poinnya kita hitung 20. Sedangkan yang kurang dari 5 meter maksimal atau maksimal sampai 5 meter masuk radius sasaran, itu nanti akan kita hitung secara manual. Terus skor terbaik itu didapat dari skor total peluncuran pertama dan kedua. Dan apabila ada juara dengan skor sama, maka akan dilakukan fake launching sebanyak 1 kali untuk menentukan pemenangnya. Nah, ini pernah kejadian 2 tahun yang lalu itu saat peluncuran itu poinnya sama. Sehingga di akhir itu kita final dengan jumlah skor peluncuran pertama dan kedua itu sama. Sehingga kita ulangi dua peserta itu luncurkan bareng-bareng, diambil poin yang terdekat. Nah, jadi mereka kita fake lagi untuk menjadi pemenangnya yang mana. Itu pernah kejadian di tahun sebelumnya seperti itu. Jadi nanti skor terbaik didapat dari skor total peluncuran satu dan kedua. Sekali lagi ini peserta itu diberi kesempatan peluncuran 2 kali. Dan total skor dari peluncuran pertama dan kedua itu menjadi nanti dengan nilai terkecil itu akan menjadi juaranya. Dan roket dengan desain terbaik akan dapatkan predikat juara best design. Itu nanti ada tambahan 1 piala untuk juara best design. Dan itu kami perhitungkan baik dari segi artnya atau seninya dan segi luncurannya, aerodinamisnya itu kami perhitungkan untuk mendapatkan predikat juara best design. Nah, bisa jadi nanti yang tidak masuk target dengan desain yang terbaik itu bisa juga dapat predikat best design. Jadi nanti silakan anak-anak diajarkan berlomba-lomba ditambahkan untuk menghias. Ada tambahan hiasan hingga nanti bisa untuk kesempatan meraih juara best design. Jadi juara yang akan kita ambil nanti juara 1, 2, 3 dengan skor terbaik serta juara best design. Jadi nanti ada 4 piala yang akan kita perebutkan dalam kompetisi Rokat Air WRC PAPP yang ke-8 ini. Ngaten Bu Alfi, terima kasih Bu Alfi. Ya, Pak Mul, matur suwun Pak Mul. Baik, Bapak Ibu pendamping, kita membuka sesi tanya jawab. Silakan jika ingin yang bertanya menyampaikan nama, asal sekolah ataupun bisa kolom chat G. Ini sudah ada yang masuk. Deh.
Ini ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu Alfi dan Pak Wisnu, kami izin bertanya. Untuk lomba Pildacil dan Geguritan, kalau boleh tahu tempatnya outdoor atau indoor? Yang kedua, untuk lomba Pildacil, apakah memakai alat bantu mikrofon atau tidak? Dan apakah tiap peserta mengumpulkan naskah atau boton sebelum dan sesudahnya? Terima kasih. Baik, kami bantu menjawab, nggih. Untuk lomba Pildacil dan Geguritan, lombanya tempatnya indoor. Niki yang bertanya Bapak napa Ibu? Bapak atau Ibu, nggih? Yang kedua, lomba Pildacil apakah memakai alat bantu mikrofon? Tidak, tidak memakai alat bantu mikrofon. Dan tiap peserta tidak perlu mengumpulkan naskahnya, ngonten. Yang mengumpulkan naskah tadi eh, apa itu geguritan dan pantomim. Tadi pantomim mengumpulkan naskahnya. Begitu Bapak Ibu yang bertanya sudah bisa diterima? Ya, Oke. saya tanya, Ustazah. Oke. Sami-sami Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan. Pak Mul, ini ada pertanyaan terkait roket air, Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Bapak Ibu, untuk jadwal lomba roket air dimulai hari apa dan jam berapa? Oke, terima kasih Bu Alfi. Untuk pertanyaan tadi udah saya tekankan di depan, yang awalnya itu ada tanggal 7 ya. Untuk workshopnya, kita ubah dalam 1 hari. Ingat tadi ada peserta yang dari jauh, kalau wirawiri hanya yang ngantar satu di roket air, itu sangat kasihan dan menghemat waktu serta tenaga serta biaya juga. Akhirnya kita putuskan untuk jadikan 1 hari di hari Sabtu. Jadi pelaksanaan rokat air juga setelah kita infokan di grup ya Bu Alfi, itu udah di grup peserta juga udah kita infokan. Untuk pelaksanaan sekali lagi kita tekankan jadi 1 hari di tanggal 8 di hari Sabtunya. Ngoten. Terima kasih Bu Alfi. Sami-sami Pak Mul. Untuk pelaksanaan lomba, baik itu roket air maupun lomba Islamic Competition maupun yang talent competition, semua pelaksanaan terpusat di hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025. Pukul 8 sudah dimulai. Mohon para peserta 30 menit sebelumnya bisa hadir sehingga bisa mengikuti kegiatan dengan tepat waktu dan bisa daftar ulang terlebih dahulu dan sambil menunggu bisa keliling-keliling ke SMP Islam Terpadu PAPB. Begitu nggih. Mbak. Ini ada pertanyaan Mau lagi. bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lomba adzan itu dimulai adzan dilanjutkan doa dan iqomah atau hanya adzan saja, J? Monggo Ustadz Marom bisa dijawab terlebih dahulu. Baik. Eh, Mohon izin menjawab, ya, Bapak Ibu, untuk terkait lomba azan dan ikoma, yaitu yang pertama dimulai dari azan, kemudian yang kedua doa setelah azan, dan dilanjutkan ikoma. Begitu. Terima kasih. Bu Rawiyati sudah bisa diterima nggak jawabannya dari Ustadz Marom? Kita lanjutkan pertanyaan untuk lomba tafid, apakah urutan suratnya dari Anas sampai Anas dari Anas sampai Bapak Ustadz Sirat Sirat Al-Hafid Tafid bisa bisa? dibantu untuk menjawab. Ya, terima kasih. Terkait dengan urutan surat yang dilombakan, nanti adalah sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, nggih. Ini saya perjelas, saya ulang lagi. Dimulai urutan Anas menuju ke An-Naba, nggih. Jadi urutan dari Anas menuju ke An-Naba sehingga contoh setelah Anas berarti Al-Falaq, setelah Al-Falaq berarti Al-Ikhlas dan seterusnya sampai An-Naba. Jadi jangan dibalik dari An-Naba ke Anas. Sekali lagi Anas ke An-Naba. Oke, urutannya ngoten matur sembah nuwun. Ya, terima kasih Ustadz Sirot Al-Hafid. Selanjutnya ada pertanyaan, Bu, baju boleh celana panjang modern untuk nyanyi? Silakan Pak Alfian Mulyana SPD bisa dibantu untuk menjawab.
Mic-nya mati, Bu. Halo, tes, tes. Cek, cek. Tes, tes. Nggih, izin menjawab untuk celana panjang modern. Oke. Untuk celana panjang modern diperbolehkan dengan ketentuan tidak ketat, ngeten nggih, Bapak Ibu. Nggih, ngeten. Bapak Ibu pendamping khususnya yang solo vokal, izin menambahkan nggih, boleh tidak tidak harus gamis. Yang penting bebas, panjang, tidak ketat dan wajib berhijab bagi perempuan. Begitu nggih. Jadi jika berhijab berarti disesuaikan bajunya seperti apa, tapi tidak harus gamis begitu tidak. Tapi boleh baju panjang, celana panjang. Yang penting wajib berhijab dan pakaiannya tidak ketat. Begitu nggih. Ini ada yang bertanya, mohon izin bertanya untuk lomba menyanyi itu lokasinya indoor atau outdoor? Pakai mikrofon atau tidak? Untuk kostum apakah pakaian muslim atau bebas rapi? Dipersilakan dijawab Pak Alfian. Cek. Baik, untuk pelaksanaan lomba vokal itu dilaksanakan tempatnya semi outdoor ya berarti ya, Bu. Outdoor ya, outdoor. Ya, untuk lokasinya di outdoor dan memakai mikrofon. Oke. Jadi nanti itu ada mikrofonnya dan untuk iringannya juga. Untuk kostum apakah pakaian muslim atau bebas rapi? Oke, tadi sudah dijelaskan Bu Alfi. Oke. Untuk kostumnya bebas rapi, untuk perempuan memakai jilbab. Ngeten. Izin menambahkan lagi nggih, untuk yang solo vokal, jika ingin melihat venue perlombaannya, silakan bisa hadir ke SMP TPAPB atau enggak nanti kami fotokan juga. Kami fotokan di halaman sekolah, kita ada panggung permanen dan ada videotronnya juga. Kurang lebih seperti itu, nanti kami fotokan venue-nya gitu nggih. Atau ingin jalan-jalan sambil lihat-lihat survei di SMP TPAUD juga diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Begitu nggih. Kemudian ada yang bertanya lagi. Oh, via lisan, nggih. Monggo bagi yang ingin menyampaikan via lisan. Nah, ini Bapak Ibu pendamping dan venue untuk solo vokal. Apakah sudah terlihat? Tapi buatan di jembatan, nggih. Ini sampingnya kan di jembatan. Nah, ini di sini. Di sini kita nanti peserta solo vokal akan bernyanyi mengekspresikan diri. Dan nanti ada tambahannya teratap. Nanti ada teratapnya. Monggo yang ingin bertanya langsung secara lisan. Halo, boleh masuk, Kak? Ustazah? Boleh, boleh. Ya. Maaf, untuk lomba tahfidz itu, tadi saya mendengar ketika sudah masuk di sesi final, itu kan peserta membaca surat wajib Ad-Duha dan Al-A'la. Itu pilihannya memilih atau dua-duanya dibaca. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait tentang pada waktu sesi final itu kan peserta diberi pilihan oleh juri untuk membacakan satu surat lengkap yang dipilih oleh juri. Nah, untuk menghindari yang ini bukan maksud seudon ya. Maksud saya, apakah kan di surat juz 30 itu ada yang pendek, sedang, dan panjang.
apakah tidak sebaiknya itu diundi agar tidak ada zon-zon yang kurang bagus. Khawatirnya kita punya prasangka, oh si ini dipilihkan sama juri surat yang pendek, surat yang mudah begitu. Terima kasih Ustazah, itu mungkin yang saya tanyakan. Oke, langsung saja kami jawab. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan ketafitan, nggih. Secara umum ketafitan memang ya untuk surat-suratnya ya harapannya sih, harapan kami semua anak-anak hafal semua nggih. Masalah tadi surat wajib memang biasanya dari juri itu akan berikan pilihan surat wajibnya apakah pilih al-duha atau al-alaq salah satunya. Artinya tidak semuanya, mengingat juga waktu nih, waktu yang diperlukan untuk final tahfidz ini. Kemudian yang kedua, usulan panjenengan juga bagus Bapak terkait dengan undian surat yang dipilihkan oleh Dewan Juri menghindari hal yang tidak diinginkan. Tapi aslinya begini Bapak Ibu, kalau terkait dengan surat yang dipilihkan juri itu biasanya si anak-anak itu dilihat dari keadaan yang ada itu juri sudah bisa mereka anak ini kemampuannya segini itu sudah bisa. Tapi itu usulan yang baik sehingga kami nanti bisa pertimbangkan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan yang panjenengan mungkin rasakan atau mungkin kurang berkenan di antara para pendamping nanti juga itu menjadi masukan baik untuk kami semua untuk perbaikan dari waktu ke waktu. Oke, terima kasih dari kami. Demikian. Silakan Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan yang terlewat, Pak Sirot. Assalamualaikum, saya ingin menanyakan mengenai juknis tahfidz terkait urutan surat dari An-Nas sampai An-Naba. Apakah dalam teknis pembacaan surat untuk soal setelah surat Al-Zalzalah yang dimaksud adalah surat Al-Bayyinah, bukan surat Al-Adiyat? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung kami jawab. Terkait dengan urutan surat yang dilombakan dalam MHQ atau Musabaqah Hifdzil Quran, final ini adalah urutannya dari Anas terus nanti sampai An-Naba. Bukan terbalik, nggih, bukan dari An-Naba ke Anas. Artinya kalau pertanyaan jenengan adalah dari Al-Adiyat ya kemudian Az-Zalzalah kemudian Al-Bayyinah. Bukan dari Al-Bayyinah Az-Zalzalah dan Al-Adiyat, bukan, artinya dari bawah ke atas. Yesus 30 dari Anas sekali lagi menuju ke An-Naba. Demikian, terima kasih. Terima kasih Ustadz Syirat Al-Hafidz. Monggo Bapak Ibu pendamping, barangkali ada yang masih ingin ditanyakan. Sudah tidak ada. Insya Allah untuk hasil atau rekor dari TM ini akan kami kirimkan melalui grup. Barangkali ada yang terlewat. Dan ada juga yang tadi izin ke kami, izin menyimak tapi tidak mendengar Ibu gitu. Nanti akan kami kirimkan rekor hasil TM pagi hari ini. Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan? Baik, kami tutup G, tapi sebelum kami tutup, izin menyampaikan kembali, barangkali para peserta belum mengisi daftar hadir yang ada di link yang kami share melalui kolom Zoom maupun di grup peserta, dimohon untuk segera mengisi. Dan kami informasikan kembali terkait pelaksanaan lomba, baik itu lomba Islamik maupun talent maupun sains. Pelaksanaannya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari pukul setengah 8 sudah kita buka daftar hadir untuk daftar ulangnya. Dan bagi para peserta solo vokal nanti bisa mengirimkan musik iringannya. Mohon Pak Alfian bisa menyampaikan untuk musik iringannya nanti dikumpulkan secara langsung ataupun melalui link.
Baik, terima kasih Bu Alfi. Untuk musik pengiring diharapkan untuk bisa dikumpulkan H-1 ya Bapak Ibu. Nanti akan kita buatkan Google Drive ya, jadi nanti bisa di-upload di Google Drive tersebut untuk ini waktu ya. Jadi nanti sudah terdata semuanya. Ini iringannya atas nama siapa dari SD mana gitu. Oke, jadi diharapkan H-1 untuk bisa mengirimkan musik pengiring ya, berupa MP3 atau MP4. Ingatan, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alvin Mulia, SPD. Kami sampaikan kembali terkait teknisnya. Nanti kami kirim ulang untuk juknis pelaksanaannya dan undangan terkait pelaksanaan lomba serta pengingat untuk hadir sebelum pukul 8. Begitu nggih. Jika ada hal yang masih didiskusikan ataupun ingin bertanya, kami tetap menerima segala pertanyaan bisa melalui personal kami ataupun melalui grup, segera kami respon. Bagi para peserta yang belum masuk di grup peserta, juga nanti mohon informasinya agar bisa kami masukkan ataupun ada nomor-nomor yang sekiranya ingin dimasukkan, bisa kami masukkan. Terima kasih technical meeting pada pagi hari ini. Alhamdulillah para peserta sangat responsif dan sangat komunikatif, sangat aktif untuk bertanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bu Alfi, mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin undur diri, Bapak Ibu sedaya. Oh, foto bersama. Silakan bisa menyalakan videonya, nggih, Bapak Ibu peserta. On kamera, kita dokumentasi terlebih dahulu, nggih. Monggo bisa on kamera. Tidak ada yang on ya? Oh, ada. Baik, kita hitung. Oh, belum, ini masih proses. Silakan bisa on kamera nggih Bapak Ibu untuk dokumentasi kami barangkali nanti masuk di TV One atau TVRI. Kita hitung 1, 2, 3. Cheese. Lagi nggih, yang slide selanjutnya. Ada yang sedang di mobil, jangan lupa senyumnya. 1, 2, 3, cheese. Slide terakhir. 1, 2, 3, cheese. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sedoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.